Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada hal penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan langkah strategis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bagi honorer yang tidak lolos dalam pengangkatan aparatur sipil negara atau tidak lolos tes menjadi ASN. Nah, tentunya ini suatu hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Apa saja kira-kira langkah strategis yang ditempuh oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam hal ini Menpan RB, untuk memperhatikan para honorer yang tidak lolos ASN ini. Apakah tetap diangkat otomatis menjadi ASN atau bagaimana? Mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan langkah strategis untuk tenaga honorer yang tidak lolos dalam pengangkatan sebagai aparatur sipil negara. Diketahui sebelumnya terdata sebanyak 749.398 tenaga honorer telah resmi diangkat jadi aparatur sipil negara atau telah resmi diangkat menjadi ASN. Kemudian terdapat 1,6 juta sisa tenaga honorer yang akan diproyeksikan oleh pemerintah pada tahun 2024 tahun ini. Ingat Bapak Ibu ya, ada 1,6 juta sisa tenaga honorer yang akan diproyeksikan oleh pemerintah pada tahun 2024 tahun ini untuk segera diangkat menjadi ASN. Sebanyak 1,6 juta tersebut merupakan sisa tenaga honorer termasuk ex-THK 2 dari rekrutmen yang telah berjalan sampai tahun 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, kemudian mengungkap langkah strategis untuk para tenaga honorer yang tidak lolos dalam pengangkatan menjadi aparatur sipil negara pada tahun-tahun sebelumnya. Langkah strategis tersebut diungkap oleh Menteri Pan RB lewat surat edaran dengan nomor B-1527 garing M.SM.01.00 2023 yang lalu. Jadi berdasarkan surat edaran Menpan RB tersebut, para PPK diminta agar tetap mengalokasikan anggaran untuk tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam data Badan Kepegawaian Negara atau database BKN. Jadi sepertinya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu honorer yang telah terdaftar dalam database BKN ini, itulah honorer yang 1,6 juta dan itulah yang segera akan diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status sebagai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Jadi pada pengalokasian biaya tersebut, para PPK, pejabat pembina kepegawaian, tidak boleh mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga honorer selama ini. Tidak hanya itu saja, para PPK dan pejabat lain pun dilarang mengangkat tenaga honorer untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara atau non-ASN lainnya. Jadi itu ada 3 larangan Bapak Ibu ya. Pertama, tidak boleh ada PHK, kemudian tidak boleh mengurangi pendapatan tenaga honorer selama ini, dan yang berikutnya adalah tidak boleh mengangkat honorer menjadi ASN tanpa persetujuan dari pemerintah atau dalam hal ini tidak boleh mengangkat honorer untuk mengisi jabatan ASN. Jadi bahkan para PPK maupun pejabat lain juga yang melanggar akan menerima sanksi sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023.
Pemerintah juga telah berencana untuk membuka kembali rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CSN 2024, yang mana informasi sebelumnya disampaikan bahwa tahap pertama akan dibuka pada bulan Maret, tahap kedua akan dibuka pada bulan Juli, ya, atau pada bulan Juni, dan seterusnya dibuka pada bulan September atau Oktober. Kesemuanya itu adalah program yang baik dari pemerintah demi menuntaskan honorer ini. Hal tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan para tenaga honorer yang belum lolos menjadi aparatur sipil negara pada tahun-tahun sebelumnya. Itulah yang akan dilakukan Bapak Ibu ya. Ini merupakan strategis positif yang ditempuh oleh pemerintah untuk menuntaskan honorer ini. Bahkan pemerintah akan memberikan kuota formasi lebih besar untuk tenaga honorer pada CASN 2024. Kemudian pemerintah juga akan menyediakan sebanyak 80% untuk ex THK2 atau yang disebut dengan tenaga honorer kategori 2 dan tenaga honorer yang gagal diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Sedangkan kuota sebesar 20%-nya akan diberikan untuk formasi umum atau fresh graduate. Tentunya itu adalah jalur seleksi calon pegawai negeri sipil atau jalur seleksi CPNS. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini tentunya ini merupakan satu hal yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu ya. Nah, tentunya dalam menyongsong pendaftaran CPNS maupun P3K 2024, banyak hal yang menjadi persiapan Bapak Ibu, baik yang mengikuti seleksi CPNS, demikian dengan seleksi P3K, semua ada syarat dan ketentuan yang diberlakukan bagi para peserta atau para pelamar. Nah, silakan Bapak Ibu siap-siap ya untuk mempersiapkan segalanya seperti kelengkapan administrasi, misalnya KTP, kartu keluarga, kemudian data yang lainnya, ijazah, transkrip nilai, dan hal lain yang dibutuhkan pada saat pendaftaran. Selain daripada itu, ya, informasi untuk honorer yaitu jalur khusus. Kemudian ada juga syarat khususnya. Karena dia adalah seorang honorer, maka yang membuktikan seorang itu adalah honorer yaitu dengan adanya dokumen penting yang disebut dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, tentunya itu termasuk syarat juga Bapak Ibu dalam hal pengangkatan honor menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Itulah informasinya mengenai Menteri Pendagangan Aparatur Negara atau Menpan RB yang mengungkap langkah-langkah strategis untuk tenaga honorer yang tidak lolos dalam pengangkatan menjadi aparatur sipil negara bagi pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi di tahun 2024 tahun ini, hal tersebut sudah ditangani dan sedang dipikirkan dan strateginya sudah ditempuh oleh Menpan RB, tinggal penerapannya nantinya setelah terbitnya peraturan pemerintah terkait dengan turunan Undang-Undang ASN dalam rangka pengangkatan honor menjadi ASN P3K, demikian juga dengan seleksi CPNS jalur fresh graduate di tahun 2024 tahun ini. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Semoga impian honorer yang kami jadi ASN jadi wujud nyata pada tahun 2024 tahun ini. Terima kasih.